Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk yang non-muslim. Baik Pak, di sini kami dari mahasiswa UNDA Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Di sini kami ingin izin untuk mewawancarai Bapak terkait kantor kelurahan Cimeja ini. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, apakah kelurahan sering melibatkan warga dalam pengambilan keputusan atau musyawarah bersama? Baik, terima kasih. Biasanya harus salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang non muslim? Baik, terima kasih pertanyaannya tadi ya. Perkenalkan dulu. Ya, Pak. Dari tadi kita belum ada kenalan ya. Nanti sampai di jalan, Uy, apa tuh? Jadi biasanya kalau mahasiswa itu perkenalan, kami kelompok ini membawa ini, terus kami ini kan gitu. Ya, apa? Kalau kami juga mahasiswa bagian ilmu pemerintahan juga dulu di Stisipol. Pioner waktu itu pemecahan Stisipol sama umrah. Waktu itu untuk menunjang umrah itu harus ada Stisipol masuk sana. Sebagian masuk ke umrah. Baik, jadi untuk setiap keputusan apakah itu melibatkan masyarakat, tentu ya, kita banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Contohnya kelembagaan kita seperti RT RW, pembentukan RT RW itu melibatkan masyarakat. Kemudian lembaga kemasyarakatan LPM itu melibatkan masyarakat. Kemudian Karang Taruna, kemudian PKK itu diambil dari masyarakat. Bahkan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada permasalahan itu melibatkan masyarakat. Yang intinya di situ puncaknya adalah pada saat kegiatan muslimbang. Muslimbang itu apa yang dibahas? Semuanya, permasalahan, juga kemajuan dan sebagainya. Jadi di muslimbang itu banyak sekali masukan-masukan sebagai bahan untuk kelurahan, acuan untuk usulan kegiatan pembangunan. Kemudian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti Karang Taruna itu banyak menyisir ke anak-anak muda. Karang Taruna lingkupnya seperti pemuda masjid, ya kan. Kemudian pemuda yang ada di lingkungan wilayahnya itu membuat pemuda. Intinya Karang Taruna memberikan sedikit banyak masukan ilmu bagaimana mengurus organisasi yang ada di pemuda. Kami pikir kalau kami jelaskan apa saja ininya itu mungkin banyak sekali. makan siang pun belum selesai. Itulah kira-kira seperti itu. Jadi intinya apakah melibatkan masyarakat? Sangat. Karena kelurahan ini tidak jauh-jauh daripada masyarakat. Kelurahan ini ujung tombak daripada kebijakan pemerintahan yang ada di wali kota. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya tadi kan belum ada perkenalan. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan yang kedua, alangkah baiknya kami perkenalkan diri kami masing-masing dulu, baru kami ingin kenal juga Bapak. Febri, perkenalkan nama saya Febri Nandriani, saya berasal dari Batam. Febri. Ya. Batamnya di mana? Piayu. Perkenalkan. Saya mau nanya Pak, kalau di sini tuh gimana sih cara kelurahan mendengarkan pengaduan atau keluhan dari masyarakat sendiri? Ya, kalau keluhan itu biasanya kita ada perpanjangan tangan, terus melalui rukun tetangga, rukun warga itu RT RW jelas. Jadi itu apa? Jadi nanti kalau bisa diselesaikan tingkat RT, ya alhamdulillah. Kalau tidak tingkat RW, kalau tidak kami bawa kantor kelurahan kita dudukkan bersama. Kemudian ada melalui
kotak saran, kotak masukan di situ. Oh, iya. Walaupun itu agak jadul, kalau dulu kan nggak ada ini ya, bisa masukkan itu. Mungkin mau ngomong langsung segan, bagaimana pelayanan, bagaimana itu masukkan di kotak itu, kotak saran. Kemudian ada medsos, Instagram, Facebook, kemudian TikTok. Nah itu kami masuk. Jadi apa kegiatan yang ada di kelurahan kami share seperti gotong royong, apa itu kami share. Kalau ada masukan, ada permasalahan, biasanya langsung Pak, mau izin saya gini, mohon bantuan. Itu. Dan pengaduan juga bisa melalui via telepon kami, langsung telepon kami, misalkan ada lampu mati, lampu jalan, ada pokok tumbang. Kalau itu kan sifatnya urgent dan perlu penanganan khusus ya. Kalau pokok tumbang tak mungkin pakai surat dulu, nah, nanti baru ini diterima, baru di ACC. Nah, orang sana kan nggak bisa lagi jalan kan, semua baru dikerjakan. Kalau itu urgent, itu by phone. Dan sifatnya kalau kayak gitu langsung ke BPBD, telepon Pak ini ada pohon tumbang, mau pengecekan langsung. Dan biasanya 5 atau 10 menit mereka langsung. Kalau pengaduan dari masyarakat sendiri yang pernah sampai ke kelurahan itu apa sih Pak, selain yang tadi itu? Karena secara nggak bisa diselesaikan lewat RT RW. Ada beberapa ya, seperti permasalahan masjid, misalnya masjid, kepengurusan masjid. Kemudian ada permasalahan tanah, sengketa tanah. Kemudian ada masalah keluarga juga ada. Suami istri, suaminya lapor ke saya, istrinya lapor ke saya. Jadi sebenarnya ini pada lapor ini masih sayang atau tidak kan gitu. Tahu hidupnya balikan. Saya masih sayang Pak. Suaminya masih sayang. Lah kok sayang sama sayang lah Bu ya, jadi satu aja ngobrol. Ini kan kalau sampai ke RT RW kan ada apa? Tuh. Ada banyak, tapi boleh juga magang di sini nanti biar tahu kan. Boleh banyak yang dimasukkan surat di sini. Boleh. Banyak. Kalau seperti laporan yang di luar juga. Nah Pak, lalu apakah kelurahan di Kelurahan Sejang ini standar prosedur pelayanannya? Apakah itu masih dijalankan secara konsisten? Ya, jadi SOP-nya itu ada dan kami tempelkan tuh di depan SOP pelayanan apa saja, kemudian surat keterangan apa saja, di bawahnya ada loket, belangko-belangko yang diisi saja. Apakah harus sesuai dengan itu ya kita lihat, karena apa? Kalau misalkan pengurusan itu kan ada yang sifatnya harus dan harus ada yang tidak. Kita lihat kondisinya bagaimana. Intinya memastikan bahwasanya apa yang dibuat itu, karena kelurahan ini kan sifatnya memberikan surat keterangan. Surat keterangan berdasarkan bukti-bukti yang ada, keterangan RT, kemudian surat permohonan dari bersangkutan, kemudian bukti yang ada, jadi sehingga kita memberikan itu berdasarkan pengantar RT dan sebagainya lah. Terus Pak, bagaimana cara kelurahan mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat? Caranya mengukur, Ya. sebenarnya begini, kalau ukuran yang pas adalah ukuran dan selesai. Jadi apakah pengurusan itu sesuai atau tidak, itu outputnya adalah selesai atau tidak. Kalau itu sudah selesai berarti tidak. Karena ada hal-hal yang kalau misalkan lengkap, dia punya persyaratan 10-15 menit selesai. Tapi kalau ada yang belum, misalkan kayak waris, tanda tangan ahli waris, kita buatkan formnya, kita apa, itu kan harus tanda tangan semua waris.
Warisnya ada yang di sini, ada yang di Batam, ada yang di Jakarta. Nah itu kita dikirimkan sehingga bisa tanda tangan waris. Nah itulah salah satu kalau misalkan yang agak lama itu memang waris. Nah, kemudian surat tanah begitu juga. Surat tanah itu kan ada sepadan, ya kan? Surat keterangan tanah. Sepadannya mungkin ada di sini. Nah, mungkin dia sepadannya ada tanah di sini, cuman dia kerjanya di Jogja atau di Surabaya. Apakah itu bisa diwakilkan? Tidak bisa. Nah, itu adalah harus orang yang bersangkutan langsung. Tapi intinya kalau itu semua sudah selesai, cara administrasi selesai. Sebentar ya. Selanjutnya saya mau bertanya Pak, di sini ada indikator keberhasilan output atau outcome dalam setiap layanan yang diberikan kelurahan kepada masyarakat gitu Pak? Hasilnya Kebijakannya hasil. ada. Jadi dari setiap rembuk warga atau setiap dan dari hasil itu kan kita ajukan misalkan ke dinas untuk sebagai perencanaan. Nah, itu ditindaklanjuti. Misalkan ini jalan rusak lah misalkan. Itu sudah hasil rapat kita nih bersama masyarakat, usulan masyarakat ini oke, diterima, langsung jalan. Nah, jadi itu salah satu keberhasilannya. Itu hasil dari kelurahan. Iya. Macam-macam lah, banyak. Itu salah satu contoh aja. Salah satu contoh aja. Yang mudah aja. Selanjutnya Pak, apakah kelurahan melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan efisiensi terhadap efektif pelayanan kinerjanya gitu? Iya jelas. Itu staf kami itu sebenarnya aset. Bukan hanya bangunan yang aset. Jadi staf itu adalah aset. Aset itu juga perlu dirawat. Rawatnya bagaimana? Ya tentu pakai kita sering adakan rapat penyuluh kita memberikan masukan apa kendala-kendala misalkan di dalam pelayanan sehingga pelayanan mereka bisa baik. Tentunya dengan salam sapa apa namanya itu 3M itulah. Iya, Senyum sapa salam. Nah itu dia. Itu tiap berkala kita akan ada rapat. Biasanya itu sebulan sekali, tapi kalau sifatnya ada yang perlu kita bicarakan, hari itu juga kita kumpulkan bersama supaya apa? Pelayanan yang ada di kelurahan ini bisa berjalan baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih kelurahan ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan? Yang melaksanakan pelayanan dengan baik, SOP dengan baik, memberikan kepastian, memberikan harapan dan itu terwujud. Misalkan apa? Misalkan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan kita ikut monitor, ikut memberikan support. Kalau misalkan agama seperti sholat Mi'raj, puasa dan sebagainya. Gereja begitu juga. Kalau ada acara gereja yang kita memantau bagaimana perkembangannya. Dan secara bulan di permasalahan apa saja atau harapan apa saja yang ada di masyarakat itu di lingkup di RT RW. Kita mengadakan rapat 1 bulan sekali bersama RT RW itu membahas apa saja bermasalah masyarakat. Jadi bisa nggak diselesaikan? Kalau kita bisa selesaikan situ ya alhamdulillah. Tapi kalau perlu dinas terkait yang untuk menyelesaikan itu berdasarkan kewenangannya, ya tentu kita harus pakai surat. Oke, jadi Pak, menurut Bapak mana nih yang lebih terasa kelurahan saat ini itu neo public management atau termasuk dari neo public service? Kenapa Pak? Coba ulangi tadi, neo Public management atau neo public service? Kami pikir dua-duanya penting. Jadi kami servisnya oke. Kemudian apalagi tadi
Manajemennya juga, karena itu tidak bisa terpisahkan. Manajemen itu mengatur yang ada di dalam. Servisnya itu adalah yang melaksanakan itu. Sementara manajemen ini sudah jadi, dan servisnya masyarakat, pegawai kita kedepankan, kita berikan masukan terus supaya mereka bisa melaksanakannya. Harus ada dua pilihan ya. Harus pilih satu. Satu Pak. Karena kalau misalnya di MPN itu kayak manajemen ya, kayak pihak swasta yang misalnya tuh kayak gini Pak, tunggu ada orang dalam dulu baru kita kerjakan. Nah sedangkan kalau di pelayanan kayak kantor kelurahan ini siapa mau kayak misalnya surat tuh langsung dikerjakan. Tapi kalau kayak di rumah sakit nih kita kalau kan ada nih kayak tentang BPJS, yang menggunakan BPJS, habis itu ada yang menggunakan juga biaya sendiri. Otomatis kalau misalnya kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, kalau yang menggunakan BPJS ini Pak pelayanannya agak lambat. Nah gitu. Kalau misalnya kayak dari mandiri gitu kan, otomatis orang tuh ada jalan tertentunya gitu. Kalau di sini nih gimana itu? Apakah ada yang menggunakan seperti itu gitu? Kalau sini nggak ada ya, istilahnya karena kita ini kan di kelurahan ini kan tidak pakai biaya. Iya. Jadi apa saja urusan masyarakat mereka langsung kemari, nggak ada. Misalkan mau daftar polisi, ada belangkonya langsung kemari. Nah itu enggak, karena yang diurusin kelurahan ini banyak orang yang baru mau melahirkan sampai dia dah meninggal pun kita urus. Ya, jadi cukup kompleks dan cukup banyak sekali, dan kami menyiapkan staf kami juga harus bisa menguasai semua pelayanan-pelayanan. Tapi memang sifatnya adalah surat keterangan. Jadi dapat disimpulkan ya kalau kantor kelurahan ini merupakan NPS, karena nggak bisa kita kan urus ke swasta, urus surat kayak gitu, cuman di kantor kelurahan NPS. Karena memang di sini tidak menggunakan biaya. Berarti masuk ke NPS. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Bagaimana hasilnya Pak? Survei. Kalau kita belum pernah sih melakukan survei. Biasanya survei itu masukan daripada RT RW. Pak Lurah misalkan, itu nampaknya lampu kami itu udah 3 bulan itu udah hidup. Masyarakat sedikit ini karena gelap, karena mereka merasa membayar pajak kan. Cuman memang sebatas kita yang kita lakukan itu kewenangannya bukan di kita yang bisa memberikan surat, bisa mengadukan langsung kepada yang ibaratnya kelurahan ini adalah perpanjangan tangan dari masyarakat. Dan beda sama desa. Kalau desa bisa menentukan langsung. Kalau lurah itu adalah yang dipilih oleh kepala daerah. Kalau kades dipilih oleh masyarakat. Jadi bisa menentukan sendiri berdasarkan. Kan ada dia punya dewannya sendiri kan. Nah, itu jadi dia bisa langsung. Misalkan ada lampu jalan mati, itu memang aset desa. Desa langsung bisa tulis. Tapi kalau kelurahan tidak, dia ke dinas dalam ya. Tapi kami pikir tahapan itu adalah tahapan yang tidak terlalu jelimet lah, karena kota Tanjung Pinang ini kan bukan luas-luas sangat, tapi memang ada komplek, ya toh? Semuanya ada di sini, semua suku itu ada di sini, semua latar belakang ada di sini, pendatang. Dan kebetulan saya ini ya dulunya memang pendatang lahir di sini. Orang tua saya yang pendatang, saya lahirnya di sini. Itu 45 tahun yang lalu lah. Gitu. Terus Pak, apa tantangan utama dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan dan partisipatif di kelurahan? Tantangannya banyak.
kita pengen cepat selesai urusan masyarakatnya, tapi terkadang ada persyaratan yang belum lengkap. Nah, itu. Ada juga yang pengen pelayanan misalkan penanganan stunting itu kan nggak bisa cepat. Jadi stunting ada beberapa yang kerjasamanya, dan kami pikir namanya di kelurahan ya siap tempur juga, ya. Siap tempur untuk melayani masyarakat. Eneng sambil ini adanya air jernih. Kalau air putih nggak ada, air putih susu dia. Saya mau nanya lagi nih Pak. Kadang tuh suatu waktu pasti ada kan kantor kelurahan nih rame gitu. Nah gimana sih Pak cara petugasnya menghandle masyarakat? Pasti rame masyarakat. Kadang sewaktu-waktu tuh datang berombongan, misalnya mungkin waktu pas contohnya ya kayak pendaftaran polisi mungkin rame kayak gitu, anak muda. Ya gini, namanya pelayanan masyarakat memang ada sepi ada ramai. Tapi kayaknya di sini ini ramai terus. Karena di sini penduduk paling banyak sekecamatan. Dan ini adalah kelurahan induk. Ya. Dulu ini namanya Desa Dompak dulu. Nah, dipecah menjadi 3 kelurahan. Kelurahan di sini jadi kelurahan Sungai